Selamat siang. Atau sore? Udah sore ya? Sore. Oke, perkenalkan nama aku Lea Prinsi. Hari ini aku mau ngebahas tentang metamorfosis manusia. Aku belum lama ini nulis tentang metamorfosis manusia karena aku ngerasa kayaknya aku harus tahu gimana proses aku sebelum aku jadi aku yang sekarang. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak kalian tuh ada di titik sekarang itu tuh mimpi kalian dulu gitu. Tapi kalian ngerasanya biasa aja. Tapi kalian ngerasanya kayak biasa aja gitu. Padahal dulu waktu pas kalian kecil, kalian tuh ngerasa kayak, oh aku pengen banget kuliah di Unbrau misalkan gitu. Aku pengen banget jadi ini, aku pengen banget bisa masak, aku pengen banget pergi ke Malang, aku pengen banget pergi ke Paris misalkan. Tapi pada saat kalian udah ada di posisi ini, kalian kayak, kok kayak ada yang kurang ya? Kok kayak belum ya? Gitu. Atau kayak, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Kayaknya ada yang belum selesai deh. Aku ngerasanya aku kayak gitu sekarang. Tapi aku juga realize kayak, aku kayak gitu karena aku masih ada di dalam proses metamorfosis, aku masih ada di dalam kepompong. Dan aku tuh gak sadar kalau aku tuh sebenarnya udah bisa terbang, tapi aku aja yang belum siap. Sayapnya udah ada, tapi kita belum siap terbang. Oke. Menurut kalian masih ada di proses kepompong itu atau enggak? Masih enggak? Ya karena kan kita kan manusia ya, kita kan selalu belajar dan kita gak akan pernah bisa berhenti untuk belajar gitu. Tapi kadang-kadang tuh kita gak tahu apa yang kita rasain itu sebenarnya untuk apa yang harus kita terima. Sama aja kayak stoicism gitu, kayak filsafat stoik, dimana kita tuh gak tahu yang kita dapetin itu harus kita terima atau harus kita tolak. Perasaan mana yang harus kita terima dengan baik dan yang mana yang harus kita rasa-rasa aja, yang mana yang harus aku buang. Contohnya kayak misalkan kita dapat perasaan nervous kayak aku sekarang. Aku gak tahu apakah aku harus terima perasaan itu atau aku harus let it stay supaya aku terus termotivasi untuk aku ngomong sama kalian. Di proses itu kita kan belajar sendiri gitu. Oke. Sebelum kita lahir ke bumi, sebelum kita tumbuh dewasa, pas kita masih bayi, kita belum ngerti apa sih artinya cinta, apa sih artinya kasih sayang. Dan mungkin pas SMP pun kita belum tahu apa itu artinya cinta. Tapi kita tahu kan hangatnya pelukan tuh kayak apa. Kita tahu kalau orang tua cium kepala itu artinya apa. Tanpa dikasih tahu, tanpa kita tahu bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Dan dari rasa itu manusia kan belajar. Karena hari ini aku memang mau bahas tentang rasa sebenarnya. Tentang kita tuh gak pernah bisa pilih rasa apa yang akan datang ke diri kita, rasa apa yang kita kasih ke orang lain, yang kita tidak sengaja kasih ke orang lain. Jadi mari kita bahas. Oke. Diri yang kita kenal seringkali dibentuk oleh hal di sekitar kita yang tak kita sadarin. Dari childhood kita, gimana kita besar, gimana waktu pas kita SD, SMP, SMA, sekeliling kita nge-treat kita kayak apa, kita tinggal di daerah seperti apa, orang tua yang kayak gimana, atau mungkin cara kita belajar waktu kita kecil itu kayak apa, itu kan ngebentuk kita sekarang. Dan kita tuh kadang-kadang gak sadar akan hal itu gitu. Karena aku ngerasanya kayak gitu pada saat aku punya satu friend group yang berbeda-beda. Terus kita sharing, tapi kenapa ya opinion kita kok beda-beda atas suatu hal, satu kasus yang menurut aku simpel banget. Kayak misalkan, contohnya nervous lagi deh. Cara aku ngadepin nervous adalah aku senyum, aku ketawa. Sedangkan teman aku kalau nervous dia lari. Ada juga yang satu lagi kalau nervous dia pengen makan. Nah itu kan it's how kita grow up gitu. It's how kita dibesarkan sama sekitar kita. Dan menurut aku itu gak apa-apa kalau kita semua beda-beda. Dan di sini aja kan kita kan sama-sama sharing ya. Nanti kita sharing ya. Karena aku ngerasanya kalau aku dibesarkan di household yang mungkin masih sama-sama sekarang, yang mungkin orang tua aku masih ada di dalam satu atap, mungkin aku gak akan jadi diri aku sekarang gitu. Mungkin aku tidak akan nge-value apa itu
rasa sayang dari ayah, rasa sayang dari bunda kalau mereka masih sama-sama. Oke, kita bahas soal perpisahan. Ini nyambung ke perasaan yang tadi aku bilang sama stoik juga. Orang tua aku udah berpisah dari aku umur 2 tahun. Aku belum kenal apa-apa, aku belum tahu apa-apa itu 2 tahun. Tapi entah kenapa aku tuh gak pernah melihat cinta mereka tuh seperti apa. Aku gak tahu dulu mereka pertama kali ketemu kayak gimana. Aku gak tahu gimana waktu pas perasaan mereka waktu pas pertama kali mereka menikah. Karena aku juga belum pernah menikah. Tapi entah kenapa aku sebagai anak aku bisa merasakan kalau aku itu hasil cinta dari mereka berdua. Walaupun aku belum ada pada saat itu. Jiwa aku belum ditiup ke bumi. Tapi karena aku memilih untuk membuang perasaan negatif tentang apapun itu persoalan mereka berdua. Aku memilih untuk ya udah, aku kan dibuat karena cinta. Jadi aku bersyukur aja gitu. Kayak aku pernah ada di posisi dimana pada saat aku di dalam perut bunda, mungkin ayah sama bunda pernah bareng-bareng megang aku di satu atap gitu. Dan menurut aku itu bukan suatu hal yang sedih kok. Itu tuh suatu hal yang aku bisa terima. Karena persoalan mereka itu bukan urusan aku, itu urusan mereka. Urusan aku itu bagaimana aku terima rasa yang aku punya sekarang untuk aku share ke teman-teman aku, ke orang-orang sekitar aku, supaya aku tidak menjadi orang yang apa-apa pikirannya negatif. Sama kayak tadi speaker-speaker sebelumnya ngebahas tentang bagaimana kita overthink banyak hal gitu. Itu kan juga gara-gara negative thinking juga kan. Aku kecepatan gak ngomongnya? Oke, kembali lagi ke kupu-kupu. Kenapa tadi aku bahas soal metamorfosis? Pada saat aku lahir, kita semua lahir, aku melihat itu kayak kita tuh lagi ada di dalam telur. Kita belum tahu apa-apa, kita baru banget menetas di bumi, dan kita masih meraba-raba, masih mencium-cium wangi dunia yang baru. Terus kita masuk ke larva. Larva itu pada saat kita ABG, teenager, lagi melihat-lihat dunia, baru punya teman, baru punya mungkin cinta pertama gitu. Dan di situ rasa-rasa baru muncul, kita mulai-mulai merasakan hal-hal yang dulu kita belum pernah rasakan. Dan pada saat kita masuk ke dalam kepompong, itulah dimana kehidupan kita tuh paling keras gitu, menurut kita gitu. Kita nggak tahu ya orang lain di luar sana ngelihatnya kayak gimana. Dan di situ kita nggak bisa kan ngelihat sayap kita kayak gimana. Kita nggak bisa melihat apa yang orang lain ngelihat kita tuh kayak gimana. Aku nggak tahu kalian sekarang ngelihat aku kayak gimana. Tapi aku tahu apa yang aku rasain. Dan itu dia kenapa kita harus tahu apa yang kita rasain dan apa yang kita terima. Supaya kita percaya kalau apa yang kita kasih ke orang itu berarti juga untuk kita dan untuk orang lain. Dan mungkin kita suka ngerasa kayak gue udah siap terbang, tapi kenapa ya kayak belum aja gitu, kayak belum sepenuhnya aja, aku belum siap, tapi aku udah punya kok ilmunya untuk misalkan kalian mau S2 di luar negeri gitu misalkan. Terus udah gitu kalian kayak oke, aku udah bisa, aku udah keterima, aku udah siap. Tapi kenapa ya kok aku kayak nggak percaya kalau diri aku tuh bisa gitu. Mungkin itu karena emang kita belum benar-benar terbuka banget dan kita belum benar-benar jujur atas diri kita sendiri. Karena di profesi aku sekarang, di acting gitu, the key to acting itu adalah kita harus jujur sama diri kita sendiri. Kita nggak bisa, oh kalau marah tuh matanya gini gitu. Oh kalau sedih tuh matanya gini. Atau oh kalau sedih itu air matanya tuh turun. Enggak, belum tentu air mata turun itu artinya tulus. Belum tentu air mata keluar itu artinya nangis. Enggak, itu semua tuh harus dari hati. Itu semua tuh harus jujur gitu. Kadang orang ngelihat kita kayak gimana, itu belum tentu apa yang kita rasain kan. Bener gak? Atau kadang kalian juga ngerasa kayak, oh gue emang kayak gitu orangnya. Padahal enggak. Padahal kalian tuh enggak kayak gitu. Ya kan? Terus? Iya terus ya kadang lampu sorot atau dunia entertainment di mana aku sekarang itu, orang mungkin mikirnya, oh
ya udah aku cuman sekedar tinggal berdiri di sini ngomong, sharing tentang opinion aku. Terus pada saat aku di set aku tinggal hafalin dialog, aku tinggal ngerasain apa yang aku rasain dengan jujur apa segala macam. Tapi tanpa kalian tahu di balik itu semua banyak banget ups and downs atau struggle yang sama persis kayak kalian mau masuk kuliah, sama persis kayak kalian mencari kerja, itu kita semua tuh sama gitu. Jadi kalau kita berpikir, kita selalu berpikir kayak, oh dia tuh enak ya hidupnya gini 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 gini. Karena aku pun sendiri juga sering kayak gitu sama teman-teman aku kayak, kok dia enak banget ya orang tuanya satu atap. Jadi nggak repot harus pindah. Gimana caranya untuk adil sama ayah sama bunda. Tapi kalau kita ada di posisi mereka, apakah kita sanggup? Kan belum tentu. Belum tentu juga dia sanggup jadi kita karena kita tuh semua kan udah diatur ya. Jadi menurut aku kita harus bersyukur sama apa yang kita udah dapetin karena kita belum tentu bisa ngadepin apa yang orang lain rasain gitu. Memahami karakter lain itu membuat aku juga memahami diri aku sendiri. Surroundings aku, teman-teman terdekat aku, bunda dan ayah, Aki, Nin, adik aku gitu. Dengan aku melihat orang lain, dengan aku ngelihat kalian di sini gitu. Aku ngelihat perbedaan yang jauh banget sama diri aku yang ngebuat aku jadi lebih memahami apa yang sebenarnya aku rasain, apa yang sebenarnya harus aku rasain dan apa yang sebenarnya harus aku laluin gitu. Apa yang harus aku terima, apa yang harus aku lihat dari diri aku sendiri. Karena kadang-kadang juga kita kan jadi orang, bener kayak tadi kata speaker sebelum-sebelumnya, kita tuh suka gak sadar sama apa yang kita punya. Kita juga selalu melihatnya orang lain dan orang lain gitu. Tapi bisa aja kita lihat orang lain tapi kita jadi baik ke diri kita sendiri. Karena dari aku ngelihat bunda, aku ngelihat ayah, ngelihat teman-teman aku jadi melihat bagaimana bunda itu menyikapi perceraian tapi not in a bad way untuk aku. Karena perceraian belum tentu, ini pandangan yang beda juga nih. Banyak orang yang melihat perceraian tuh kayak, oh enggak, perceraian itu dilarang. Itu suatu hal yang jelek, itu suatu hal yang nyakitin, itu suatu hal yang aib gitu. Tapi kalau perceraian lebih baik daripada pernikahan gimana dong? Gak apa-apa juga kan? Itu kan bukan berarti aib gitu. Atau aduh aku kuliahnya gap year dulu nih 2 tahun misalkan gitu. Tapi kalau misalkan dalam gap year 2 tahun itu kamu lebih yakin sama apa yang kamu pilih, gak apa-apa juga kan? Gitu. Oke. Mungkin sekarang juga aku berdiri di sini, aku bukan expert dalam hidup aku sendiri. Aku bukan expert dalam memberitahu kalian apa itu rasa. Tapi aku di sini cuma mau sharing ke kalian kalau aku pun juga masih ada di dalam kepompong itu dan aku pun juga belum bisa melihat sayap itu. Tapi dengan persepsi baru tentang metamorfosis kehidupan, aku harap kalian juga bisa mencoba mengerti who you are right now atau siapa kalian mau jadi siapa nantinya. Aku harap kalian bisa lebih menerima apapun itu yang kalian lahir dari mana atau takdir yang sudah ditulis oleh Tuhan untuk kalian. Karena aku yakin semuanya indah. Karena pada akhirnya metamorfosis itu bukan tentang sempurna, tapi itu tentang proses kalian di dalam kepompong itu. Terima kasih. Thank you.